Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada malam hari ini kembali kita akan bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Ia boleh memimpin langkah kita dari pagi hari kita bangun hingga pada malam hari ini kita berada di kediaman kita masing-masing untuk bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan. Dan pada malam ini juga Ibu Bapak dan Saudara, saya berharap bahwa kita semuanya selalu merasakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita dan juga kita selalu berada dalam keadaan yang sehat. Pada malam ini perenungan kita yaitu terpilih dari Injil Markus pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, namun sebelum itu, mari kita meminta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang tak lepas bagi kami. Pada malam ini Tuhan, di saat ini, kami bersama-sama dari kediaman kami masing-masing, akan merenungkan kebenaran akan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, kuasailah kami, supaya kami dapat dimampukan untuk mengerti apa maksud firman Tuhan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Untuk itu bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Amin. Markus pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikian firman Tuhan dibacakan untuk kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema perenungan kita malam hari ini yaitu menjadi berkat, esensi bukan sensasi. Menjadi berkat berarti kita secara tidak langsung, secara sadar ataupun secara tidak sadar, kita hidup saling membantu, saling menopang satu dengan yang lainnya. Menjadi berkat bukan hanya kepada diri sendiri ataupun hanya kepada keluarga, kepada kerabat dekat kita, ataupun kepada orang di sekitar lingkungan kita saja. Menjadi berkat adalah menjadi berkat ataupun penolong bagi semua orang tanpa terkecuali. Dimanapun kita berada, disitulah kita hendak membagikan berkat. Berkat pun yang dibagikan bukan hanya semena-mena berupa materi saja. Mungkin kebanyakan dari kita yang berpikir bahwa berbagi berkat itu hanya terpantau sekedar ketika kita membagikan mungkin seperti materi ataupun berbagi sembako dan lain-lain sebagainya. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan bahwa menjadi berkat bukan hanya terpaut kepada membagikan materi ataupun bahan-bahan makanan saja, tetapi menjadi berkat juga dapat kita lakukan melalui tingkah laku kita setiap harinya. Coba saja Ibu Bapak dan Saudara bayangkan, ketika kita bertemu sapa dengan seseorang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, ketika kita melihatnya kita hanya mengatakan permisi ataupun tersenyum
ataupun menyapanya, pasti di dalam hati seseorang itu, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, mereka akan memperlihatkan suatu sukacita yang mungkin hanya kecil, tetapi itu sudah sungguh menjadi berkat yang luar biasa bagi kehidupan mereka, bahwa mereka menyadari bahwa kita pun saling membagikan kebahagiaan hanya melalui senyuman biasa ataupun melalui sapaan biasa. Melalui perenungan pada malam hari ini, melalui tema kita menjadi berkat, esensi bukan sensasi. Berbicara mengenai sensasi, kita hidup di zaman modern pada saat ini, di mana ada banyak sekali tontonan-tontonan di televisi, bahkan di channel YouTube yang pada saat ini sedang ramai daripada televisi, mungkin kalau saya katakan seperti itu. Jadi, ada banyak sekali program-program televisi ataupun channel-channel ataupun video-video di YouTube, konten-konten yang membuat suatu kebaikan, tetapi kebaikannya seperti membagikan berkat untuk orang-orang yang tidak mampu. Seperti misalnya saja ada suatu konten yang memperlihatkan atau meliput suatu berita mengenai dirinya ataupun seseorang yang membagikan berkat kepada orang-orang, mungkin saja berupa materi, berupa bahan pangan dan lain-lain sebagainya, kepada pengemis, kepada tukang becak, kepada janda, ataupun kepada anak yatim piatu dan lain-lain sebagainya. Kebanyakan dari kita mungkin pasti akan memahami bahwa betapa baiknya orang tersebut. Ia mau membagikan berkat, tidak memperhitungkan apa yang dia miliki. Ia dengan senang hati membagikan berkat kepada sesama yang membutuhkan. Tetapi Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa mereka hanya melakukan sensasi saja supaya menjadi viral di YouTube ataupun viral di pertelevisian dan lain-lain sebagainya. Kita tidak tahu bagaimana hati seseorang, apakah memang tujuannya membuat konten tersebut untuk berbagi berkat, tetapi ingin dipertontonkan kepada semua orang. Ada dua hal. Yang pertama, ia ingin memperlihatkan kepada orang bahwa mari kita saling membantu satu sama lainnya, bahwa masih ada banyak sekali orang yang memerlukan bantuan. Itu adalah hal yang positif yang bisa kita ambil. Tetapi lagi-lagi, kehidupan ini tidak lepas daripada apa yang namanya sisi negatif dan sisi positif dalam pemikiran bahkan tindakan kita. Ada yang berpikiran bahwa mereka yang membuat konten tersebut hanyalah pamer sensasi, ingin mendapatkan pujian dari orang-orang akan kebaikan yang ia lakukan. Pada malam ini pun, di dalam perenungan kita diperlihatkan bahwa Tuhan Yesus pun melakukan hal yang demikian. Tetapi apakah Tuhan Yesus membuat konten YouTube ataupun diliput oleh televisi? Tentu tidak. Belajar dari kisah Tuhan Yesus di dalam bacaan kita pada malam hari ini, Yesus berkarya menolong orang-orang yang ia temui dimanapun ia berada, ia menolongnya. Bahkan orang-orang yang hanya menyentuh jubahnya saja menjadi sembuh. Ada banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga ia dikenal oleh banyak orang dengan pelayanannya. Ia juga sudah dikenal semakin hari semakin terkenal lagi. Sehingga dimanapun ia berada, orang-orang akan mengejar dia untuk mendapatkan pertolongan dan juga mendapatkan kesembuhan. Tetapi apa yang kita lihat? Apakah Tuhan Yesus ingin memamerkan sensasi ataupun ingin membuat sesuatu hal yang supaya ia dilihat orang? Di dalam bacaan kita dituliskan bahwa Yesus menginginkan agar orang-orang tidak membicarakan mengenai mujizat-mujizat yang sudah dia lakukan. Itu artinya bahwa Tuhan menginginkan kita untuk benar-benar menyimak mujizatnya dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Karena walaupun kita tidak menyebarkannya, tetapi jikalau Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatu hal, pasti apapun yang akan terjadi, Tuhan akan dikenal oleh banyak orang. Ia tidak ingin dikenal karena perbincangan orang-orang dari
seperti apa yang dilakukan oleh berbagai hal orang-orang lainnya, tetapi Tuhan Yesus ingin supaya kita benar-benar mensyukuri apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak memproklamirkan kehebatan dirinya. Ia populer, ia terkenal di kalangan masyarakat pada saat itu yang percaya kepada dia. Kehadirannya dinantikan, namun tidak lantas membuat Tuhan Yesus merasa lupa diri dan juga meninggikan dirinya dan juga meninggalkan misi kerajaan Allah yang harus ia lakukan. Ia tetap rendah hati walaupun ia melakukan berbagai kebaikan. Ia tidak ingin pamer, tetapi ia melakukan kebaikan untuk benar-benar supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita pun mungkin sedang terlibat dalam pelayanan baik di gereja maupun di luar gereja, dan itu sudah dikenal serta diakui keberhasilannya banyak orang. Untuk itu berhati-hatilah dan berjaga-jagalah atas setiap keberhasilan yang boleh kita alami, yang boleh kita lewati. Sebab kita harus meyakini itu semuanya ada karena pertolongan Tuhan, bukan karena kehebatan diri kita, tetapi karena pertolongan Tuhan. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, ibu bapak dan saudara dan juga saya diingatkan Tuhan untuk lakukanlah kebaikan, jadilah berkat dimanapun kita boleh berada. Berkat di dalam keluarga kita masing-masing, baik itu selaku orang tua, selaku anak, kakak, beradik, saudara, keluarga, kerabat dekat, dan lain-lain sebagainya. Kita dituntut untuk menjadi berkat. Menjadi berkat bukan hanya sekedar membagikan materi seperti yang saya katakan di awal tadi, tetapi menjadi berkat bisa dilakukan dengan hal-hal kecil seperti memberikan senyuman yang terbaik bagi semua orang yang kita temui, memberikan sapaan yang terbaik kepada semua orang, supaya setiap orang yang kita temui pun merasakan kebaikan, merasakan sukacita yang kita miliki, walaupun memang kita tidak pungkiri bahwa di setiap ataupun di balik senyuman orang lain pasti ada saja pergumulan hidup yang ia alami, yang mungkin saja berat yang ia tanggung. Tetapi ia percaya bahwa dengan membagikan sebuah senyuman, membagikan sebuah berkat, itu menandakan bahwa ia pun dapat dimampukan untuk menjalani kehidupan ini karena pertolongan daripada Tuhan saja. Untuk itu ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi berkat dimanapun kita berada, dan juga janganlah meninggikan diri atas apa yang boleh kita alami, atas keberhasilan yang boleh kita capai. Dan bagi kita yang belum mengalami keberhasilan, tetap yakin dan percayalah bahwa akan ada masanya setiap usaha kerja kita, apapun yang kita lakukan akan diperhitungkan oleh Tuhan, sehingga semuanya dapat menjadi kebaikan, dan pada nanti masanya kita akan menerima apa yang telah menjadi rancangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Untuk itu ibu bapak dan saudaraku, semangatlah di dalam karya berpelayanan kita, baik itu di dalam gereja, di dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal kita, dan dimanapun kita berada, jadilah berkat melalui perkataan, tingkah laku, dan juga perbuatan kita yang memancarkan terang kasih Kristus. Untuk itu, bersemangatlah menjalani kehidupan ini. Sekiranya firman Tuhan ini dapat memampukan kita untuk melakukan dan juga menjadi berkat dimanapun kita boleh berada. Amin. Ibu bapak dan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kasih setia-Mu, untuk setiap cinta kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami masih boleh merasakan kesehatan. Kami masih boleh merasakan kebaikan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kegundahan hati kami, di tengah-tengah kekecewaan yang kami alami, di tengah-tengah masa pandemi pada saat ini, kami percaya Tuhan bahwa kami ada pada saat ini semuanya hanya karena bantuan daripada Tuhan saja. Dan untuk itu ya Tuhan, kami mau berterima kasih untuk semua yang Engkau lakukan bagi kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, bersama-sama kami berdoa untuk kehidupan kami, baik itu kehidupan kami secara pribadi, bahkan kehidupan kami dalam berkeluarga kami. Tuhan, mampukan kami supaya kami dapat melalui semuanya dengan penuh sukacita. Ketika kami melakukan pekerjaan kami, Tuhan yang memampukan kami supaya kami dapat bekerja dengan tulus, dapat bekerja dengan kejujuran, dapat bekerja dengan kerendahan hati. Dan juga bagi kami yang masih
menjalankan pendidikan kami. Tuhan mampukan kami supaya kami dapat diberikan hikmat Tuhan untuk melalui semuanya dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, mereka yang berduka Tuhan berikan penghiburan, dan juga yang sedang mengalami pergumulan berat dalam kehidupannya, Tuhan mampukan kami supaya kami dapat melalui semuanya itu. Sebentar kami akan beristirahat, Tuhan tolong kami supaya kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dan besok pagi dengan pertolongan Tuhan kami boleh kembali dibangunkan untuk melanjutkan kehidupan kami dengan pertolongan daripada Tuhan saja. Mampukan kami Tuhan, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin.